Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Tipa dengan NIM 200422114. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari perencanaan pembangunan pertemuan 5. Adapun tugasnya yaitu menjelaskan dimensi kunci dalam perencanaan pembangunan. Dimensi kunci dalam perencanaan pembangunan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi adalah hal yang mengacu pada kapasitas sektor publik dan swasta untuk menerapkan praktik-praktik yang menguntungkan dari sudut pandang ekonomi, tanpa mengorbankan keseimbangan dengan praktik-praktik sosial dan lingkungan. Dimensi ekonomi adalah salah satu aspek yang dapat menyokong keberhasilan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan berdimensi ekonomi adalah suatu proses di mana pemerintah daerah beserta masyarakat mengelola sumber daya alam, sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Adapun masalah pokok dalam perencanaan pembangunan terletak pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan suatu wilayah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif yang berasal dari wilayah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya perencanaan pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu ada dimensi non-ekonomi. Dalam perencanaan pembangunan daerah, ada beberapa aspek yang perlu diberikan perhatian agar perencanaan pembangunan dapat menghasilkan rencana yang baik serta dapat diimplementasikan di lapangan. Ada pun aspek tersebut antara lain yaitu yang pertama, aspek lingkungan. Aspek lingkungan perlu diperhatikan secara serius oleh setiap perencana pembangunan. Hal ini penting karena lingkungan memiliki dampak yang sangat besar terhadap berhasil atau tidaknya program pembangunan. Berdasarkan ruang lingkupnya, aspek lingkungan dapat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu lingkungan internal, yakni lingkungan yang berada di dalam populasi, di mana dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan. Kedua, lingkungan eksternal, yakni lingkungan yang berada di luar populasi, tetapi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat keberhasilan suatu program pembangunan. Yang kedua, yaitu ada aspek institusi perencana. Institusi perencana adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab melakukan perencanaan pembangunan daerah, karena pembangunan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dalam rangka memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Maka hal ini perlu dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Institusi dalam hal ini institusi perencana tidak hanya bertindak sebagai penampung atau berbagai usulan atau rencana dari institusi teknis lainnya, melainkan mampu bertindak sebagai penggerak yang dapat mengakomodir, menganalisis, dan menjabarkan berbagai permasalahan dan kepentingan yang berbeda menuju suatu konsensus bersama dalam wujud hasil rumusan hasil perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itulah, pemahaman tentang kerangka institusi perencanaan menjadi sangat penting. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada aspek legalisasi kebijakan. Dalam perencanaan pembangunan, masalah legalisasi kebijakan memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan aspek lainnya. Aspek ini menjadi penting karena hasil perencanaan pembangunan daerah dipandang sebagai suatu keputusan dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Dengan adanya legalisasi kebijakan terhadap hasil perencanaan pembangunan, implementasinya harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersendiri. Hal ini penting untuk menghindari atau meminimalkan akses yang timbul sebagai dampak sebagai suatu proses pembangunan. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila para pelaksana pembangunan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan memahami dengan baik tentang hasil-hasil perencanaan pembangunan yang telah diambil sebagai suatu kebijakan pemerintah dan merupakan produk hukum harus diterapkan. Lalu selanjutnya ada Lembaga Perencana Pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam pasal 32 mengatakan pada bagian satunya, Presiden
menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional, Presiden dibantu oleh Menteri. Ketiga, pimpinan kementerian atau lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. 4. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Lalu selanjutnya yaitu ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat dengan Kementerian PPN atau Bappenas adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian PPN atau Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu dipimpin oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Mungkin hanya sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.